Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wa man ittaba'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita disehatkan oleh Allah bisa menjalankan rangkaian ibadah salat Isya yang insyaallah nanti dilanjutkan dengan tarawih sampai witir. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membikin satu-satunya agama dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayral Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka bersyukurlah kita semuanya yang kita dipilihkan oleh Allah untuk memeluk suatu agama yang luar biasa, yaitu dinul Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di setiap pagi untuk berucap apa itu, Pak? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba, aku ridha Islam sebagai, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita, wa bil islami dina, dan aku ridha bahwa Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Ini kita baca di pagi hari supaya kalimat ini merasuk dalam jiwa kita, relung hati kita, sehingga semakin hari kecintaan kita kepada Islam begitu tinggi, kecintaan kita kepada Allah begitu luar biasa, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa. Para jemaah sekalian, tapi ada orang yang kemudian menganggap Islam itu adalah agama dari semenjak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentunya adalah keliru. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-78, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Al-ayat. Wajahidu fillah haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Huwa jtabakum, dia Allah memilihkan kalian, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj,
Allah tidak menjadikan agama itu dari kesempitan, kesulitan, yaitu millata abikum, millah moyang kalian, yaitu Ibrahim. Huwa, dia Allah adalah sammakumul muslimina min qabl. Dia Allah memberikan nama kepada kalian sebagai al-muslimin, orang-orang Islam, min qablu, jauh dari sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi seluruh para nabi dari Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad itu adalah satu agamanya, Islam. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi dalam urusan syariat itu kemudian bertahap. Ada sebuah proses di zaman Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam boleh menikah dengan saudara karena tidak ada orang lain. Akan tetapi adalah dengan di sistem silang. Kembarannya Qabil itu kemudian mendapatkan Habil, sedang kemudian kembarannya Habil mendapatkan Qabil, dan seterusnya. Tetapi kemudian seiring perkembangan umat manusia tidak boleh menikah dengan saudara kandung yang dikatakan mahram itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu juga arah kiblat. Arah kiblat tersebut sekarang kita berkiblat ke Masjidil Haram atau Ka'bah itu melalui sebuah proses yang panjang. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat awal hijrah ke Madinah, maka arah kiblat yang diperintahkan oleh Allah adalah berkiblat ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kurang lebih 16 hingga 17 bulan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika sholat itu mendongakkan wajahnya ke langit, dan itu kemudian diabadikan oleh Allah pada ayat yang ke-144, qad nara taqalluba wajhika fis sama, di dalam surah Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Terkadang Allah tersebut itu melihat, kami Allah melihat taqalluba wajhika fis sama, engkau dongakkan wajahmu ke langit. Kenapa Rasulullah itu melakukan itu? Ingin rasanya Rasulullah diperintah kembali untuk menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram sebagaimana kiblat yang pernah diberikan oleh Allah kepada moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 16 hingga 17 bulan, pada saat itu adalah lagi salat asar, 2 rakaat pertama itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, dan ketika masuk rakaat yang ketiga maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka wahai Muhammad, falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, sungguh kami Allah memalingkan engkau, menghadapkan engkau kepada suatu kiblat yang kau senangi, yaitu Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ketika salat ke arah Masjidil Haram. Para jemaah sekalian, ini sebuah proses yang panjang. Begitu juga syariat-syariat itu kemudian tidak ujuk-ujuk seperti ini. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-106 Allah menyatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Ma nansakh, apa-apa yang kami hapus atau apa-apa yang kami batalkan, min ayatin, dari suatu ayat, dari suatu hukum, dari sebuah syariat, au nunsiha, atau kami jadikan lupa, maka kemudian nanti bi khairin, kami yang tadinya kami batalkan atau syariat yang kami hapus itu, nanti bi khairin minha,
kami akan datangkan yang lebih baik daripada yang terhapus tadi. Au misliha, atau kami datangkan yang setara dengan yang kami hapus itu. Alam ta'lam, bukankah engkau tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, betapa Allah itu adalah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kita yang sudah begitu yakin terhadap Islam, hendaklah kita mengkaji bagaimana Islam yang benar itu, bagaimana beramal dengan Islam yang benar itu. Maka kenapa ayat yang diturunkan oleh Allah pertama kali kepada Rasulullah Muhammad itu adalah terkait dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca, iqra, baca, bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari sesuatu yang lengket pada dinding rahim yang dikatakan zigot itu. Kala itu adalah ilmu pengetahuan belum sampai ke sana, tetapi ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad, wahyu yang pertama kali diturunkan itu adalah menembus batas keilmuan yang luar biasa, yang berbicara tentang proses penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, iqra, baca. Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhan itu adalah maha mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia tersebut itu melalui pena, sehingga ketika orang tersebut itu membaca dengan benar, 'allamal insana ma lam ya'lam, Allah akan memberitahu hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dengan apa? Dengan kita memiliki minat baca yang tinggi. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, tidaklah mereka tersebut itu disuruh oleh Allah, tidaklah mereka diperintah oleh Allah illa liya'budullaha, melainkan mereka tersebut itu agar supaya mereka beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah mukhlisin, sebagai orang yang ikhlas ad-din di dalam menjalankan agama, ikhlas pelaksanaannya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, tidak dibenarkan orang yang kemudian mengaku dirinya Islam tetapi mereka tersebut itu tidak beramal. Kalau ditanya, Mas, agamanya apa? Islam. Salat? Boten. Mas, agamanya apa? Islam. Puasa? Boten. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan sekali lagi, orang yang tadinya menyatakan Islam atau orang yang menyatakan beriman harus membuktikan dengan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala ungkapkan di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayat, wa basyir, gembirakanlah, berikan kabar gembira, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan mereka yang beramal saleh. Orang beriman tetapi dia tidak beramal itu adalah bohong. Sekali lagi, iman itu bukan sekedar sebuah pernyataan tetapi menuntut bukti. Sebagaimana orang menyatakan cinta, harus dibuktikan kecintaannya itu. Apa buktinya orang tersebut itu beriman? Wa 'amilus shalihat, mereka beramal yang saleh. Ketika orang itu beriman dan beramal saleh, maka orang yang semacam inilah akan mendapatkan kabar gembira. Apa kata Allah? Annalahum, sesungguhnya bagi mereka
jannat, akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai dan seterusnya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, yang terakhir, suatu ketika ada beberapa para pemuda itu kemudian belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 20 malam, kursus kepada Rasul dalam masalah bagaimana sholat yang benar. Para jemaah sekalian, saya tanya, kira-kira jenengan yang hadir ini sudahkah selesai mempelajari sholat itu dari A sampai Z, dan pernak-perniknya yang terkait dengan sholat? Kalau ketinggalan itu kayak apa, kalau lupa itu kayak apa? Para sahabat ini adalah selama 20 malam belajar kepada Rasul yang merupakan masternya langsung. Setelah kemudian 20 malam itu, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian tidak rindu kepada keluarga kalian? Bagaimana kabar keluarga kalian? Setelah itu kemudian para syabab, para pemuda ini itu menyatakan kerinduannya kepada keluarganya. Maka kemudian Rasul itu menyuruh, silakan kalian pulang. Maka ketika kalian pulang dan waktu datang waktu sholat, maka hendaklah ada di antara kalian yang mengumandangkan adzan, yang kemudian hendaklah di antara kalian itu kemudian di antara kalian yang paling tua itu adalah menjadi imam. Kenapa yang paling tua? Karena semuanya sama alimnya, sama fahamnya. Para jemaah sehingga Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian tersebut itu melihat aku salat. Maka di dalam beramal itu tidak cukup kita hanya beramal, tekad beramal, tetapi harus dilandasi dengan ilmu. Sehingga Nabi mengatakan, ya ummul qaum, yang layak untuk menjadi imam pada suatu kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Mana di antara mereka yang paling aqra', yang paling bagus menguasai Al-Qur'an itu. Kalau sekiranya mereka sama, podo pintere, podo hafale. Lalu kemudian yang kedua, mana di antara mereka a'lamuhum bis sunnah, yang paling alim, yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Kalau sekiranya mereka sama, mungkin satu perguruan, maka kemudian dipilih mana di antara mereka aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu hijrahnya. Kalau sekiranya mereka itu datangnya sama, karena mereka tersebut itu berangkatnya sama, datangnya sama, apa yang terakhir? Maka mana di antara mereka yang akbaruhum sinnan, yang paling tua usianya? Tua itu terakhir. Maka untuk menjadi imam itu harus memiliki ilmu, harus memiliki. Bahasa saya sekarang itu adalah, kalau jadi imam itu yang penting bacaannya itu adalah benar walaupun bagus. Gimana Pak? Jadi yang penting bacaannya benar walaupun bagus. Ya bagus itu jadi pilih. Para jamaah sekalian, oleh karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan semuanya, ayo di dalam beramal pastikan kita itu adalah punya landasan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu di mana kalian tidak punya landasan ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati atau akalmu itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Geopoai, kamu punya semuanya itu, kok kamu tidak sempat untuk memahami agama Allah, sehingga kemudian amalmu tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini memberikan suatu motivasi buat kita semuanya dan memberikan manfaat untuk kita semuanya, sehingga kita ke depan jauh lebih matang, jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.